الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة خالفت الشريعة الإسلامية ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama,
kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada Jumat kali ini kita bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat Jumat di Masjid Al-Mu'izz yang kita cintai ini. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mana kelak akan kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kelak kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat ummah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada seluruh jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bersama bahwa Islam adalah agama yang universal. Islam bukan agama yang dimonopoli oleh kelompok tertentu. Islam adalah agama kasih sayang untuk semua manusia di muka bumi. Tidak peduli apakah dia berkulit putih, berkulit hitam dan seterusnya, dan tidak peduli kaya miskin, presiden, pengamen, anak kecil, muda maupun tua. Singkatnya, siapapun dia, selama dia adalah manusia, Islam akan selalu siap membersamai, menjadi pedoman manusia selama hidup di dunia ini guna menghadapi hari pengadilan yang sebenarnya kelak, yaitu akhirat. Oleh karena itu sungguh keliru jika ada anggapan bahwa beragama adalah hanya untuk mereka yang sudah menua, yang usianya hanya tinggal beberapa waktu saja di dunia ini. Ataupun sangat keliru jika ada anggapan bahwa agama hanya untuk mereka yang sedang bersedih saja. Sejatinya, kalau kita adalah muslim yang sejati, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan agama dalam segala keadaan, baik bahagia maupun sedih, ketika kita muda, dewasa maupun sudah lanjut usia. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena jamaah di Masjid Al-Mu'izz ini mayoritas adalah anak-anak usia sekolah, maka perkenankanlah khatib untuk sedikit memberikan semangat baru dan juga penyegaran kepada generasi muda, generasi harapan bangsa, nusa dan agama. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, usia remaja adalah usia yang produktif. Tubuh yang masih bugar dan akal pikiran yang masih tajam harus terus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Tantangan zaman yang akan kalian hadapi kelak tentunya jauh lebih berat daripada sekarang. Generasi muda sekarang harus bersiap menjadi generasi yang tangguh menatap gelombang badai perubahan yang siap menghadang. Generasi muda muslim zaman sekarang harus menjadi pemimpin berkualitas di masa depan, karena masa depan agama dan bangsa tergenggam dan berada di pundak kalian semua. Oleh karena itu, selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Belajarlah terus di sekolah maupun di luar sekolah. Tapi ingat, ilmu bukan hanya dicari, tetapi harus juga diamalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam." Yang artinya wallahu a'lamu biradih. Barang siapa mengamalkan apa yang telah ia ketahui,
niscaya Allah akan menganugerahkan pengetahuan tentang apa yang belum ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergulirnya waktu merupakan tanda yang nyata bahwa jatah usia kita semakin menipis. Sementara kita tidak tahu kapan hembusan nafas kita terakhir. Masa muda tidak memiliki apapun untuk menjamin bahwa dirinya akan sampai ke masa tua. Oleh karena itu, penting kita insafi untuk menjadi masa muda sebagai langkah persiapan untuk masa-masa selanjutnya, lebih-lebih pada masa keabadian. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda dengan keadaan yang bugar dan kuat dan semangat yang tinggi hendaknya diarahkan pada hal-hal yang mengandung kemanfaatan di dalamnya. Baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, bahkan kepada lingkungan sekitarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya wallahu a'lamu bi muradih. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dalam menjelaskan hadis ini, mantan mufti agung dari Mesir, yaitu Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan fitnah terbesar atau musibah terbesar di zaman teknologi saat ini adalah hilangnya keberkahan waktu. Bukankah sungguh kita telah melihat bersama atau bahkan kita sebagai pelakunya sendiri? Kita lebih betah berjam-jam melihat layar handphone, scroll ini itu, daripada berjam-jam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Bangun tidur kita membuka HP, ketika terjaga kita membuka handphone, ketika kita hendak tidur kita juga membuka handphone, dan seterusnya. Maka sudah barang tentu bahwa kunci sukses terbesar di zaman sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang kita miliki ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita semua sama-sama diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 24 jam. Namun ternyata keberkahan 24 jam tadi berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh bagaimana penggunaan kita terhadap waktu tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kita ada yang sudah melalui masa mudanya. Mungkin di antara kita ada yang sedang menjalani masa mudanya. Namun yang perlu ditekankan dari semuanya itu adalah bukan tentang berapa umur kita, tetapi bagaimana kita mengisi umur kita tadi. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhata qabla maradika, wa sihhata qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya kurang lebih wallahu a'lamu bi muradih. Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, waktu kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, hidupmu sebelum datang kematianmu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di antara hal yang sangat penting bagi generasi muda di zaman ini adalah menjaga pergaulan. Baik pergaulan di dunia nyata maupun pergaulan di dunia maya. Ini adalah PR terbesar bagi kita semua para orang tua, pun adalah tantangan terbesar bagi para generasi muda untuk bisa membentengi diri mereka dari pengaruh negatif di lingkungan sekitarnya, baik dari pengaruh negatif dunia nyata maupun dari dunia maya. Mau tidak mau, semua ini harus dihadapi guna menghindarkan generasi muda dari hal-hal yang negatif,
seperti tawuran, pergaulan bebas, dan sebagainya. Poin terakhir yang ingin khatib sampaikan di mimbar Jumat ini adalah berbaktilah kepada orang tua kalian. Kalau di rumah berarti orang tua kalian adalah ayah dan ibu kalian. Sementara jika kalian berada di sekolah, maka orang tua kalian adalah bapak ibu guru kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa bil walidaini ihsana," yang artinya wallahu a'lam bimuradah, dan kepada kedua orang tua berbaktilah. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Yang artinya kurang lebih wallahu a'lam bimuradah, ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua, dan juga murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah singkat pada hari ini. Paling tidak ada 3 poin yang menjadi pesan khatib pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah urgensitas menjaga waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua adalah pentingnya untuk menjaga pergaulan baik di dunia nyata maupun di dunia maya, dan terakhir adalah berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan juga untuk jamaah semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidq wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah 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 wa antahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.
الله أكبر الله